Nen. Waalaikumsalam Pak Mufli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Mufli sendiri? Alhamdulillah baik juga, Bu. Jadi alhamdulillah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal bagi kita, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu adalah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bu, kompetensi mana yang Ibu akan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir, Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh iya, Bu. Demikian dulu, Bu, ya. Jadi praobservasi kali ini kita tutup sampai di sini dulu. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Pak Mufli atas kesempatannya. Ini. Waalaikumsalam Pak Mufli. Tadi Bu Neni saya sudah melihat coachingnya bersama dengan Ibu Tari. Sebelum penutupannya, Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak Mufli, di coaching ini saya melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coachee untuk menciptakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, Bu, jadi menurut saya sebagai observer, yang tadi proses coaching yang Ibu Neni dan Ibu Tari lakukan berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta, dan Ibu Neni juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Tari, sehingga Ibu Tari bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir, Bu, ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang akan saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses tirta, nanti saya dapat coaching lebih baik lagi. Oh, itu ya, Bu, ya. Semoga kedepannya kita sudah melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Dan demikianlah observasi kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Pak Mufti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Mufti? Alhamdulillah baik juga, Bu. Bu Neni, saya dengar akan menyampaikan sesuatu. Apa yang mau Bu Neni ceritakan? Baik Pak Mufti, saya akan menceritakan permasalahan-permasalahan saya yang ada di sekolah. Ya, jadi kita punya waktu 15 sampai 20 menit. Silakan Ibu Neni kalau mau ceritakan tentang apa. Oke, jadi begini Pak. Di sekolah saya ini, saya melihat siswanya kadang merasa bosan belajar. Iya. Karena setelah saya amati, rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton dengan cara berceramah. Padahal mereka bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah.
Seperti Infokus, di situ juga ada lapangan yang luas. Iya. Bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif menggunakan sarana dan media yang ada di sekolah. Oke, baik Bu. Berarti di sekolah Ibu Neni ini masih banyak guru-guru yang mengajar dengan pembelajarannya yang kurang bervariatif ya Bu ya? Iya betul Pak, pembelajarannya itu dengan ceramah terus. Setelah saya lihat, siswa itu nggak antusias, jadi bosan untuk belajar di sekolah. Oke, baik Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu Neni dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya itu ingin adanya perubahan Pak. Jadi setidaknya sedikit terlihat ada perubahan di sekolah. Cara pembelajarannya bisa berubah sedikit, mungkin dengan menggunakan metode-metode atau model pembelajaran media yang ada di sekolah, atau memanfaatkan sarana-sarana yang sudah disediakan oleh sekolah. Oh, jadi Bu Neni ini ingin adanya perubahan di rekan guru untuk merubah cara mengajarnya ya Bu ya? Iya betul Pak. Nah, Bu Neni, perubahan seperti apa kira-kira yang ingin diharapkan dari rekan-rekan guru? Ya seperti menggunakan metode, model yang bervariatif, terus pemanfaatan media sarana yang ada di sekolah secara maksimal. Oh, berarti itu pembelajaran yang bervariatif. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 Bu ya? Iya. Nah, kira-kira kalau di sekolah Ibu Neni ini levelnya sudah sampai di mana? Mungkin sekitar level 5 ya Pak ya, karena masih banyak yang kurang. Walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah, tapi sebagian masih menggunakan cara yang lama seperti tadi. Oh, baik Bu. Kira-kira di level berapa ini ya level sekolahnya Ibu? Karena di tingkatan yang bisa terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Pak ya. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang sedikit agak sulit. Mengingat sebagian guru masih menggunakan cara lama. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 bisa lah dilakukan. Oke, kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkah Ibu yang akan dilakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran kira-kira seperti apa? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan itu dari semua kepada rekan-rekan yang ingin adanya perubahan pembelajaran. Dan saya siap untuk mendampingi seperti mentoring. Oke. Untuk mentoring berarti Ibu akan merencanakan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Neni terapkan atau sampaikan kepada rekan-rekan guru? Sepertinya mungkin untuk mencakup skala yang besar bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop begitu Pak. Oke, baik Bu. Tadi ada mentoring ya dan juga pelatihan workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya atau strateginya yang mana Bu? Sepertinya yang mentoring ya Pak ya. Karena sasarannya untuk yang mentoring ini yang ingin adanya perubahan. Jadi kalau yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang dan perlu waktu. Tidak juga sebentar waktunya. Kemudian harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman yang dilakukan oleh guru adalah yang mentoring. Ya, mentoring Bu ya. Jadi kegiatan yang mentoring yang dimaksud Ibu Neni ini memerlukan support atau bantuan siapakah atau bagaimana yang bisa membantu? Saya mungkin nanti minta bantuan rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajarannya itu yang sudah bervariatif. Oke, berarti Ibu Neni melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi Bu ya dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan mau direalisasikan mentoringnya ini? Insya Allah secepatnya ya Pak ya. Minggu depan saya akan mencoba berkoordinasi dengan guru, berkolaborasi dengan rekan yang ada di sekolah saya dengan mencoba
menggunakan mentoring tersebut. Oke, Bu. Betul sekali, Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, Alhamdulillah Bu Neni sudah ada gambaran yang untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif ya. Jadi oke, saya tunggu nanti kabarnya Bu Neni setelah melakukan mentoring. Saya sudah tidak sabar ini menunggu cerita-ceritanya Bu Neni lagi. Mungkin dari percakapan kita hari ini itu cukup sampai di sini dulu Bu ya. Semoga rencana-rencana Bu Neni ke depan untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya itu bisa berjalan dengan baik. Iya Pak, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang mau diceritakan langsung hubungi saya saja. Nah, siap Pak, siap. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Mufli. Waalaikumsalam Bu Tari. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau Bu Tari bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Saya dengar Pak Mufli ini ingin menyampaikan sesuatu. Pak Mufli ini ingin bercerita. Iya Bu, iya Bu. Saya ingin menceritakan permasalahan-permasalahan saya yang ada di sekolah. Oh, baik, kita punya waktu 5-20 menit ya Pak. Silakan Bapak bercerita. Oh ya, begini Bu. Jadi di sekolah saya itu saya melihat siswanya kadang-kadang bosan dalam mengikuti proses pembelajaran yang ada di sekolah. Karena setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru itu tidak melakukan pembelajaran-pembelajaran yang variatif. Mereka monoton, berceramah saja dalam kelas sehingga siswa menjadi bosan. Padahal mereka itu kan bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, termasuk infokus, lapangan yang luas, dan fasilitas-fasilitas yang lain yang ada di sekolah. Oke, baik Pak. Berarti di sekolah Bapak ini masih banyak guru-guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang variatif ya Pak. Iya Bu, betul. Pembelajarannya itu dengan cara berceramah terus. Dan setelah saya lihat siswa itu tidak antusias mengikuti pembelajaran di sekolah. Oh, baik Pak. Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oh, saya ingin adanya perubahan Bu. Setidaknya sedikit terlihat ada perubahan di sekolah. Cara pembelajarannya itu bisa berubah sedikit. Mungkin dengan menggunakan metode atau strategi pembelajaran dengan media-media yang ada di sekolah dan memanfaatkan sarana-sarana yang sudah tersedia di sekolah. Oh, jadi Bapak ini ingin adanya perubahan di rekan-rekan guru untuk merubah cara mengajarnya, Pak ya. Bapak ini perubahan seperti apa yang diharapkan dari rekan-rekan guru ini, Pak? Jadi saya ingin adanya perubahan seperti menggunakan metode, model pembelajaran yang bervariatif, terus pemanfaatan media dan sarana yang ada di sekolah itu secara maksimal. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Pak. Yeah. Nah, pembelajaran bervariatif itu Pak kan kalau dibilang ideal itu kan levelnya 10 Pak ya. Nah, kira-kira di sekolah Bapak ini levelnya sudah sampai di mana Pak? Mungkin kalau dihitung itu levelnya masih di level 5. Karena masih banyak, walaupun ada beberapa guru sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah, tapi sebagian masih menggunakan cara-cara yang lama. Baik Pak. Kira-kira dari level tersebut, berapa sih yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan yang ada di sekolah Bapak? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 mungkin. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit Bu. Karena mengingat sebagian guru-guru itu masih menggunakan cara-cara lama atau cara-cara jadul. Jadi mungkin dari level 5 ke 7 masih mungkin dan masuk akal dilakukan perubahan. Kalau sudah begitu Pak, sekarang langkah-langkah Bapak yang akan lakukan untuk membantu guru-guru dalam merubah
proses pembelajarannya seperti apa, Pak? Mungkin yang pertama Bu, saya akan mendiskusikan permasalahan dari itu semua kepada rekan-rekan yang ingin adanya perubahan pembelajaran, dan saya siap untuk mendampingi mereka seperti mentoring. Oh, oke. Untuk mentoring, berarti Bapak akan merencanakan mentoring atau pendampingan, Iya, ya. iya. Kira-kira selain itu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan atau sampaikan kepada rekan-rekan guru? Sepertinya mungkin untuk mencakup skala yang lebih besar, yang bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop begitu Bu. Oh, kira-kira Pak, tadi ada mentoring ya, Iya. dan juga pelatihan workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini, yang nyaman untuk dilakukan untuk metodenya dan strateginya yang mana Pak? Sepertinya mentoring, karena sasarannya untuk mentoring ini ya ingin adanya perubahan. Jadi kalau yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang juga tidak sebentar, kemudian harus mencari narasumber yang berkompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman yang dilakukan oleh guru itu adalah mentoring. Ya, mentoring Pak ya. Nah, kegiatan yang mentoring ini Pak memerlukan support atau bantuan siapa nih? Gimana nih Pak? Mungkin saya akan meminta bantuan kepada rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif. Oke, berarti Pak Mufli ini melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja dari Iya, Pak Mufli ya. Kira-kira kapan nih Pak ingin direalisasikan mentoring ini? Insya Allah secepatnya Bu. Minggu depan saya akan lakukan, saya akan mencoba untuk berkoordinasi dengan teman-teman guru, berkolaborasi dengan mereka, dengan mencoba menggunakan metode-metode pembelajaran yang baru dengan proses mentoring. Oke Pak, betul sekali ya Pak. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Bapak dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah Pak ya sudah ada gambaran ya Iya. untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti ya kabarnya Pak bagaimana setelah melakukan mentoring. Iya. Saya sudah tidak sabar mendengar cerita-cerita apa lagi dari Bapak. Iya. Dan semoga rencana-rencana Pak Mufli untuk mentoring dan berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Pak, mungkin lain kali kalau ada yang mau diceritakan langsung hubungi saja. Oke, siap Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.